Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Pertama-tama perkenalkan, saya Amalia Salsabila, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi studi Islam materi 1-8 dengan dosen pembimbing Dr. Haji Ahmad Alif LCMA. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengantar ID kesehatan. Keutamaan ilmu, Islam memiliki pandangan spesifik dalam masalah ilmu. Kata al-ilmu berulang kali disebut di Al-Quran. Imam Bukhari radhiyallahu an, al-ilmu qoblal qauli wal amal. Jadi, ilmu itu harus didahulukan sebelum beramal. Prinsip inti ilmu ada dua, yaitu al-ilmu artinya al-basu al-muhaqqo. Disebut ilmu berdasarkan penelitian yang akurat. Dan yang kedua yaitu al-khobar al-basotik, artinya berpikir berdasarkan kabar yang sidik. Maksudnya berdasarkan wahyu supaya kita tidak terjebak apalagi dengan yang goib. Selanjutnya materi yang kedua yaitu model islamisasi ilmu kesehatan. Yaitu ada dua istilah yang digunakan Islam untuk menunjukkan kepada kesehatan. Yang pertama yaitu sihah, yaitu lebih bersifat biologis. Yang kedua, afiah, kesehatan yang bersifat mental atau psikologis. Materi yang ketiga yaitu manusia sehat, perspektif Islam, yaitu kita sebagai umat Islam harus senantiasa melakukan upaya pencegahan dalam arti pencegahan yang berupa mendatangkan manfaat. Kemudian, jangan menjerumuskan diri ke dalam hal-hal yang menyebabkan penyakit. Dan jangan menimbulkan kerusakan di muka bumi ini, dan jangan membuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Upaya meningkatkan kesehatan dalam Islam yaitu dengan program kesehatan. Materi yang selanjutnya yaitu konsep manusia sehat, holistik, perspektif Islam. Dalam perspektif Islam disebut sehat itu kalau sehat rohani. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 10 menunjukkan adanya penyakit di dalam gangguan jiwa atau di hati. Jiwa yang sehat itu ialah jiwa yang mengikuti bimbingan dan arahan dari syariat, seperti yang halal dan yang haram. Kesehatan yang permanen yang sifatnya waktu dan jiwa. Hati yang sehat adalah hati yang tidak buta dan hati yang tidak sakit disebut qalbun salim. Materi yang selanjutnya yaitu K3 dalam perspektif Islam. K3 dalam perspektif Islam yaitu sebagai sebuah upaya atau sebuah pencegahan agar pekerja tidak mengalami kecelakaan di tempat kerja, baik fisik maupun mental, dan juga pekerja selamat dari gangguan-gangguan yang tidak membahayakan kesehatan. K3 dalam perspektif Islam juga dapat dilihat sesuai dari kaidah-kaidah konsep maqasid syariah. Materi yang selanjutnya ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi dalam perspektif Islam. Pencegahan mendahulukan tindakan yang tidak dijauhkan sebelum mendatangkan manfaat. Pencegahan dikaitkan bagaimana menjaga hubungan baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga stabilitas hatinya supaya tidak kemasukan penyakit hati. Secara zahir dan batin itu menyatu secara preventif Islam. Materi selanjutnya yaitu kesehatan nutrisi dalam Islam. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan secara detail tentang masalah gizi di dalam Al-Quran. Diterangkan pula bagaimana makan dan minum yang baik dan seimbang. Dapat dilihat pada surah Al-Baqarah ayat 168, surat Al-A'raf ayat 31 berisikan secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan makan dan minum secara tidak berlebih-lebihan. Dalam surah Yusuf ayat 43 dijelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya menanam gandum. Dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan tentang bagaimana pentingnya biji-bijian yang dikonsumsi manusia. Materi yang terakhir ada kesehatan individu atau personal hygiene dalam perspektif Islam, di mana Islam adalah agama yang sangat perhatian terhadap kesehatan individu, baik ditinjau dari sisi kebersihan, bahkan ditinjau pula dari sisi kesucian. Kesehatan individu itu menjaga kesucian makanan, tidak hanya bersih, tetapi juga suci, dalam arti halal. Kita diperintahkan untuk menjaga makanan,
tidak hanya dilihat dari segi kebersihannya saja, tetapi juga dalam segi halal dan haramnya. Kemudian ada disiplin mandi, karena mandi termasuk penjagaan diri dan kebersihan individu. Sekian pemaparan materi 1-8 tentang studi Islam atau Islamisasi ilmu kesehatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.